Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Risa Rahmawati MPkim dan Ibu Riri Aisyah MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Kimia Inti dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa melaksanakan pembelajaran online ya, via daring melalui video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dari kelas 6B akan menjelaskan materi mengenai inti atom dan struktur inti. Di sini ada Mita Komara, Muhammad Hikam, dan saya sendiri Rise Meisani. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke pembahasan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mita Komara. Kepada Mita, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini untuk materi yang pertama adalah pengertian inti atom. Nah, jadi inti atom itu merupakan suatu partikel penyusun dari atom yang terdiri atas proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, untuk penemuan inti atom, jadi inti atom ini ditemukan oleh Ernest Rutherford berdasarkan pada penemuan Ronson pada tahun 1895 yang menemukan sinar X, dan penemuan Henry pada tahun 1896 yang menemukan zat radioaktif. Nah, sebelum ditemukannya inti atom itu telah banyak penelitian-penelitian atau eksperimen-eksperimen yang menemukan adanya proton dan juga elektron. Nah, setelah ditemukannya proton dan elektron tersebut, Ernest Rutherford melakukan eksperimen bersama kedua mahasiswanya yang disebut dengan eksperimen lempeng tipis emas. Nah, Ernest Rutherford memiliki pemikiran bahwasanya jika jika atom tersusun atas proton dan elektron saja, maka tidak sinar alfa yang ditembakkan ke dalam lempeng emas tidak mungkin akan dapat menembus ke lempeng emas tersebut. Nah, dari hasil eksperimen Rutherford itu dapat disimpulkan yang pertama, sebagian besar partikel alfa menembus lapis tipis logam tanpa mengalami perubahan arah. Hal ini menunjukkan bahwasanya ternyata di dalam sebagian besar dari volume atom itu merupakan ruang-ruang kosong, dan menunjukkan bahwasanya dalam atom itu tidak hanya adanya partikel bermuatan positif atau proton dan juga partikel bermuatan negatif atau elektron saja, tetapi ada partikel lain. Nah, lalu beberapa partikel alfa mengalami pembelokan arah dengan sudut yang besar. Nah, pembelokan arah ini menunjukkan bahwasanya di dalam atom itu ada suatu partikel yang ketika tertabrak atau terhantam oleh sinar alfa tersebut, itu dapat membelokkan arah si sinar alfanya. Maka dapat disebutkan atau disimpulkan bahwasanya adanya suatu partikel lain di dalam inti atom yang kemudian dinamakan dengan inti atom. Lalu, 1-2 partikel alfa mengalami pemantulan. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya massa dari atom itu berkonsentrasi pada inti atom. Nah, setelah itu, Ernest Rutherford mempostulatkan bahwasanya inti atom itu merupakan partikel penyusun atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, hasil eksperimen ini membuktikan bahwasanya atom itu bukan merupakan bola pejal, tetapi melainkan suatu inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Lalu ada partikel-partikel dalam inti atom. Nah, J.J. Thomson telah menyebutkan bahwasanya elektron dan proton merupakan dasar pembangun dari atom. Jadi dalam atom itu hanya ada elektron dan proton. Tetapi pada tahun 1932, James Chadwick menemukan adanya neutron. Nah, dan setelah itu Chadwick mengemukakan pendapatnya bahwasanya penyusun atom itu terdiri atas proton dan neutron. Nah,
pernyataan yang dikemukakan oleh Jens Chadwick ini yang sampai saat ini diakui bahwasanya partikel penyusun atom itu terdiri atas proton dan juga neutron. Tetapi di dalam atom itu terdapat partikel-partikel lain yang memiliki umur atau waktu yang sangat singkat, waktu hidup yang sangat singkat. Yang pertama ada foton. Nah, foton ini memiliki masanya itu 0 dengan simbolnya itu gamma ya. Lalu yang kedua ada lepton. Lepton itu adalah kelompok partikel yang memiliki massa lebih kecil dari massa proton dan lepton ini memiliki spin setengah. Nah, lepton ini terdiri dari beberapa partikel lain seperti yang pertama ada neutrino, lalu ada elektron negatron atau elektron negatif dan juga antipartikelnya yaitu positron atau elektron positif. Nah, lalu yang ketiga ada muon. Nah, partikel ini sebelumnya pernah disebut juga sebagai mu meson, tetapi ternyata muon dan meson itu muon itu bukanlah bagian dari meson. Nah, lalu ada yang ketiga ada meson. Nah, meson ini massa diamnya lebih besar daripada massa lepton, tetapi lebih kecil dari massa satu nukleon. Spin meson sama dengan 0, dikenal istilah pion, kaon, dan juga dilambangkan dengan K+, K0, K1, K2, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada baryon. Baryon ini adalah partikel-partikel berat. Yang paling ringan adalah proton. Baryon memiliki spin setengah, dapat dikelompokkan menjadi yang pertama nukleon, mencakup proton dan juga neutron. Lalu ada hiperion. Semua hiperion memiliki massa yang lebih besar dari neutron. Simbol untuk hiperion yang dikenal adalah delta, E+, E-, dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itu mulailah dipercaya bahwa inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Proton dan neutron sebagai penyusun inti atom disebut sebagai nukleon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mita yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bisa di next. Sekarang mengenai isotop. Nah, apa sih sebenarnya untuk isotop ini? Kita sudah tidak asing lagi ya mengenal kata isotop. Dilansir dari Chemical Library Text, isotop ini adalah yang memiliki nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Diingat ya, isotop ini nomor atomnya sama, nomor massa berbeda. Nama isotop ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu isos dan topos, di mana isos ini berarti sama dan topos berarti tempat. Dengan kata lain, sebuah unsur yang memiliki proton dan neutron sama dapat memiliki jumlah neutron yang berbeda. Nah, itulah yang dinamakan dengan isotop. Next. Nah, kemudian masih mengenai isotop. Kita ke contoh isotop dalam atom. Nah, contoh isotop dalam atom ini bisa kita jumpai misalkan hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, helium, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika dilihat dari unsur-unsurnya, ini yang subscribe yang paling kecil di bawah, nah ini merupakan nomor atom. Nomor atomnya yang sama, sedangkan di bagian atasnya memiliki nomor massa yang berbeda. Begitupun untuk unsur-unsur yang lainnya. Kemudian ada kestabilan isotop. Nah, kestabilan isotop ini juga dikatakan stabil itu jika menunjukkan kecenderungan untuk berubah secara spontan tanpa adanya pemicu. Stabilitas isotop ini juga berbeda-beda ya, tergantung pada neutron dan proton yang ada pada unsur tersebut. Biasanya untuk rasio perbandingan jumlah neutron dan proton dalam inti itu
kestabilan isotop yang berada pada pita kestabilan itu yang memiliki rasio 1:1. Contoh, misal pada deuterium ya, isotop pada hidrogen itu stabil. Kenapa stabil? Karena memiliki 1 neutron dan 1 proton sehingga berada pada pita kestabilan. Sedangkan ada yang berada pada pita di atas kestabilan gitu ya, yaitu ada unsur Hg. Kenapa Hg? Karena Hg ini menghasilkan rasio 1,5 di mana memiliki 120 neutron dan 80 proton. Kemudian ada lagi contoh untuk yang memiliki di bawah gitu ya, kestabilan di bawah yaitu unsur Be. Nah, Be ini dia memiliki 3 neutron dan 4 proton sehingga perbandingan rasionya itu 0,75. Kemudian kegunaan isotop dalam kehidupan. Tentunya ada beberapa banyak kegunaan isotop dalam kehidupan. Salah satunya itu Fe59 digunakan untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah dalam tubuh, ada P32 yang dapat digunakan untuk mendeteksi pemakaian pupuk pada tanaman-tanaman, dan CO60 dapat digunakan untuk pengobatan. Next. Nah, yang selanjutnya itu nuklida. Apa sih itu nuklida? Proton ini bermuatan positif, neutron itu tidak, dan neutron ini disebut dengan nukleon atau nuklida. Dengan kata lain, nukleon merupakan inti atom. Nah, nuklida ini biasanya ditandai dengan nomor massa atau A dan nomor atom Z. Nah, nuklida ini dikaitkan dengan peluruhan radioaktif dan mungkin spesies yang stabil atau tidak stabil. Banyak sudah ditemukan sekitar 1.700 nuklida diketahui, di antaranya sekitar 300 stabil dan sisanya adalah radioaktif. Next. Nah, masih mengenai nuklida. Biasanya notasi untuk nuklida itu sendiri ditandai dengan nomor massa itu atau A dan nomor atomnya Z yang diwakili oleh simbol unsurnya tuh E untuk unsurnya. Contoh ini ada A, Z, A, E, Z ya sebagai contoh. Uranium 225 dan U92. Kemudian bagaimana isotop dan nuklida terkait atau ya saling berhubungannya bagaimana? Misal kita ambil contoh atom karbon kan memiliki 6 proton. Jika sebuah atom karbon juga memiliki 6 neutron, itu adalah karbon 12. Jika memiliki 7 neutron, yaitu karbon 13. Atom karbon yang terdiri dari 6 proton dan 8 neutron adalah karbon 14. Nah, isotop karbon ini radioaktif. Karbon 14 adalah radioaktif juga, sementara karbon 12 dan 13 itu stabil. Nah, istilah nuklida ini digunakan untuk acuan gitu ya pada setiap jenis atom sehingga karbon 12 dan hidrogen 12 itu adalah nuklida ya. Jadi contoh dari karbon 12 itu adalah nuklida. Itu tuh bukan isotop satu sama lain, mereka berbeda dalam jumlah proton yang di mana masing-masing itu memiliki inti. Nah, mengapa disebut sebagai nuklida atau radioaktif itu ditambahkan beberapa istilah sehingga membentuk kata radioisotop atau radionuklida. Kemudian ada bagaimana nuklida diwakili. Nah, bagaimana sih adanya nuklida itu bisa diwakili dengan apa gitu ya jika dilambangkan. Nah, dalam jumlah proton dalam inti tadi ya masih sama dinotasikan dengan Z sebagai nomor atom. Di mana di sini juga jumlah neutron dilambangkan dengan N ya, disebut jumlah neutron. Nah, di sini tuh ada juga
Bisa juga kita mencari nomor atom atau nomor massa dengan rumus misalkan A sama dengan Z. Gitu. Kemudian nuklida juga ada yang stabil, ada juga yang tidak stabil. Nuklida stabil itu bukan radioaktif, mereka tetap tidak berubah untuk periode yang tidak terbatas. Kemudian kalau untuk nuklida yang tidak stabil adalah radioaktif dan mereka mengeluarkan alfa, beta, gamma atau proton dan akhirnya dikonversi menjadi nuklida stabil. Next. Sekarang mengacu ke sifat-sifat inti. Nah, untuk sifat-sifat inti ini terbagi menjadi dua berdasarkan waktu. Yang pertama ada sifat inti yang tidak bergantung pada waktu atau time independent. Nah, sifat inti yang tidak bergantung pada waktu juga dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama itu ada muatan inti. Nah, muatan inti ini adalah Z kali E gitu ya, dengan Z-nya sama dengan nomor atom dan E di sini itu plus 1,602 kali 10 pangkat min 19 C. Kemudian ada jari-jari inti. Inti ini dapat kita tentukan dengan cara nuklir dan cara elektromagnetik. Nah, biasanya dengan cara nuklir itu dilakukan melalui eksperimen. Kemudian ada massa inti. Nah, massa inti ini dinyatakan dengan M lebih dari Z, mH ditambah N kali Mn. Nah, untuk keterangannya di mana Z dan N ini adalah jumlah proton dan neutron dan Mn adalah massa neutron. Kemudian ada momentum sudut. Nah, momentum sudut ini dapat diketahui dari struktur halus atau hyperfine struktur. Itu dapat diamati dengan menggunakan spektrometer bersolusi tinggi. Nukleon mempunyai spin 1/2 ya setengah, oleh karena itu nukleon bergerak, maka proton dan neutron juga mempunyai momentum sudut orbital. Kemudian ada magnet. Di dalam inti atom nukleon mengalami gerak orbital, baik proton maupun neutron mempunyai momen magnetiknya. Dan yang terakhir ada momen listrik. Momen listrik ini dijelaskan oleh Schuller dan Schmidt pada tahun 1935 pada hyperfine struktur EU151 dan EU153. Next. Nah, dan yang kedua, sifat-sifat inti itu ada yang sifat inti yang bergantung pada waktu atau time dependent. Ini dibagi dua lagi. Yang pertama ada peluruhan radioaktif dan juga reaksi inti. Pertama, di peluruhan radioaktif juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada peluruhan sinar alfa. Nah, untuk alfa ini kan merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif. Nah, radiasi sinar alfa ini terjadi dari seberkas sinar partikel alfa. Kemudian ada juga peluruhan beta, di mana peluruhan beta ini sinar betanya gitu ya merupakan radiasi partikel bermuatan negatif yang identik dengan elektron. Sifat-sifat sinar beta ini itu memiliki daya tembus jauh lebih besar daripada sinar alfa atau dapat menembus lempeng timbal sebesar setebal 1 makrometer ya. Kemudian ada peluruhan gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sejenis dengan sinar X dengan panjang gelombang pendek. Sifat-sifat sinar gamma ini itu tidak memiliki daya tembus yang sangat kuat, dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. Kemudian daya ionisasinya lemah dan tidak bermuatan listrik sehingga tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik. Nah, yang selanjutnya
sifat inti yang bergantung pada waktu. Kalau tadi yang tidak bergantung pada waktu, sekarang yang bergantung pada waktu yaitu time dependent. Yang pertama tadi peluruhan dan yang sekarang reaksi inti. Nah, reaksi inti terbagi lagi menjadi dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, apa sih reaksi fisi itu? Reaksi fisi ini adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi ini dapat dilakukan dengan menembak inti dengan partikel-partikel elementer seperti neutron, partikel alfa, neutron, dan sinar gamma. Pada reaksi fisi ini menghasilkan energi dan neutron. Contoh reaksi fisi itu adalah uranium ya pada nomor 92 yang ditembak dengan sebuah neutron. Kemudian ada reaksi fusi. Reaksi fusi ini adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai dengan pemancaran energi. Nah, reaksi fusi ini merupakan reaksi yang terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen. Reaksi fisi ini hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu tinggi, misalkan pada 10 pangkat 8 derajat Celcius. Ya. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan inti isotop pada hidrogen itu ya yang menghasilkan 2 He3 dan neutron serta energi. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Hikam. Kepada Hikam dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah massa dan inti. Massa inti dan energi. Jadi massa atom sendiri itu dapat diukur menggunakan alat spektrometer massa modern dan teknik reaksi inti. Massa seperti ini sendiri diukur dalam satuan massa atomik terpadu atau dilambangkan dengan huruf U, sehingga massa adalah 12 U. Itu didapat dari atom karbon. Nah, pada fisika inti, perubahan energi berperistiwa pada umumnya sangat besar, sehingga relasi massa energi Einstein yang terkenal dengan E sama dengan delta MC kuadrat berlaku. Ekivalensi energi dari satu satuan massa atom adalah E sama dengan delta MC kuadrat dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilo dikali dengan kecepatan cahaya per 1,60 kali 10 min pangkat min 13 J per MeV sama dengan 931 MeV. Ini berarti kita dapat menuliskan C kuadrat sebagai 931 MeV per U dan akan mudah untuk menentukan ekivalensi energi dalam MeV dari sembarang massa dan selisih massa dalam U atau sebaliknya. Jadi kenapa massa inti itu yang dihitung proton dan neutron? Karena biasanya elektron itu sering berpindah. Makanya yang dimasukkan dalam massa itu proton dan neutron. Baik, next. Spin dan magnetisme inti. Jadi pada peristiwa struktur halus atau disebut dengan hyperfine struktur, terjadi interaksi antara momen sudut total L dengan momen magnetik inti. Karena momen magnetik inti sebanding dengan momentum sudutnya, maka beberapa inti atom harus mempunyai momentum sudut intristik atau spin intinya. Seperti elektron, masing-masing nukleon dalam inti atom mempunyai spin setengah.
Karena gerakannya di dalam inti atom, maka proton dan neutron juga mempunyai momentum sudut orbital. Momentum sudut total atau spin inti merupakan jumlah vektor dari momentum sudut orbital L dan momentum sudut spin S. Setiap nukleon adalah seperti dijelaskan pada rumus, yaitu I atau spin sama dengan sigma LK dan plus sigma SK. Masing-masing adalah momentum sudut orbital dan momentum sudut spin dari nukleon ke K. Nilai sekarang momentum sudut inti. Dengan momentum sudut spin proton memenuhi persamaan sebagai berikut. Nilai skalar momentum magnetik sudut spin proton pada arah sumbu Z dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. MSP sama dengan GS dikalikan E per 2 MP dikalikan SP. Dengan cara yang sama, nilai skalar momentum magnetik sudut spin neutron dalam arah Z adalah MSP sama dengan GS dikalikan EH per 2 MN kalikan MZ sama dengan GX MS mu N. Untuk inti atom, hubungan antara momentum magnetik dengan nuklir dengan spin nuklir memenuhi MI sama dengan GI mu I plus dikali I. Momen magnetik inti dalam arah Z sama dengan MIZ sama dengan GI mu I MI Habra. Habra itu sama dengan konstanta Planck per 2pi yang menyatakan energi dalam suatu lingkaran. GS dengan keterangan tetapan giromagnetik nuklir dan IZ sama dengan M1 dikali Habra dan M1 adalah bilangan kuantum spin nuklir. Baik, next. Jari-jari inti. Eksperimen hamburan Rutherford. Bukti pertama bahwa inti mempunyai ukuran berhingga. Kita dapat belajar mengenai ukuran dan struktur inti dengan eksperimen hamburan. Jadi eksperimen sesungguhnya untuk menentukan ukuran inti telah memakai elektron berenergi beberapa ratus MeV sampai 1 GeV dan neutron dengan energi 20 MeV ke atas. Dalam setiap kasus secara umum didapatkan volume sebuah inti berbanding lurus dengan massa dengan banyaknya nukleon yang terkandung di dalamnya. Hal ini memperlihatkan bahwa kerapatan nukleon hampir sama dalam bagian-bagian inti. Jika jari-jari inti adalah R, maka volumenya ialah 4/3 pi R kuadrat, sehingga R pangkat 3, sehingga R pangkat 3 berbanding lurus dengan A. Hubungan ini jika dinyatakan dalam hubungan kebalikannya, maka R sama dengan R0 dikali A pangkat 1/3 dengan RO ialah sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 15 M. Tanda RO dalam tanda kira-kira karena inti tidak mempunyai batas yang tajam, namun harga R dapat mewakili ukuran inti atom secara efektif. Inti begitu kecil sehingga satuan panjang yang lebih memadai untuk memperkirakannya adalah femtometer atau dilambangkan dengan FM dengan 10 pangkat min 15 angstrom. Femtometer disebut juga dengan Fermi, jadi dapat ditulis R sama dengan 1,2A pangkat
1/3 FM. Untuk jari-jari inti, dari rumus ini didapatkan jari-jari inti karbon ialah sama dengan 1,2 kali 12 pangkat 1/3 FM atau sama dengan 2,7 FM. Nah, sedangkan jari-jari inti dari ag ialah 5,7 FM dan jari-jari dari uranium ialah 7,4 M. Next. Nah, ini berikut adalah soal. Carilah kerapatan inti dari karbon. Peta atom karbon ialah 12,0 U dengan mengabaikan massa dan energi ikat 6 elektron, maka kerapatan nuklirnya adalah sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 17 kg per meter kubik. Baik, saya cukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Hikam yang telah menjelaskan materi. Mungkin untuk pemaparan materi mengenai inti atom dan struktur inti sudah semua dijelaskan. Terima kasih kepada Ibu Risa, Ibu Riri, dan teman-teman semua yang menyimak video kali ini. Yang tamunya ini, kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang jelas karena terkendala sinyal ataupun ada kesalahan lainnya. Dan untuk teman-teman apabila ada yang ingin bahkan nanti dari kami akan mencoba untuk menjawabnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja mungkin untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.